2005-an, 2005-2006 ya. Karena 2007 kita diambil sama Sony Music. Kayak gitu. Kenapa di sini ibaratnya Engkan bisa ngebuktiin di sini bahwa di sini penciptanya Engkan sama sahabat Engkan, kita dari zaman ini itu nama ini nggak bisa dirubah gitu. Bang Ardi dulu yang buka. Atau Bang Ardi yang buka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, klien kami akan memberikan klarifikasi terkait permasalahan yang sedang terjadi terkait perubahan lagu yang diciptakan yang berjudul Bintang, yang dipopulerkan oleh band mereka sendiri, yaitu Anima. Dan bisa diceritakan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir di sini. Jadi di sini saya mau mengklarifikasi lagu Bintang ini. Sebenarnya saya kaget gitu dengar berita, terus dengan istri saya juga kebetulan dia ngabarin lagu Bintang ini penciptanya diganti. Kayak gitu. Jadi saya di sini sama teman-teman juga mau minta klarifikasi gitu. Ini kenapa kok bisa diganti? Karena posisinya kan juga di sini nyiptain itu dari tahun 2000-an, 2003 sama teman-teman Anima. Kita juga sebelumnya, sebelum di salah satu label yang udah ada, kita pernah di label tahun 2005, 2007 kayak gitu. Mungkin untuk masalah intinya kenapa sih saya bisa bukan menggugat ya, mengajukan ke persidangan, dalam artian saya pengen mengklarifikasi kenapa lagu itu namanya diganti. Cuma seperti itu aja sih. Mungkin lebih lanjutnya mungkin di situ tuh menceritakan tentang sejarah. Jadi kebetulan kan tuh sekarang sama Real Anima itu masih ada grup WhatsApp-nya. Jadi kita sering kontak-kontakan, akhirnya kita mengklarifikasi gitu. Kok ini sejarah kita dirubah gitu. Di situ tuh tahun 2020 ya kalau kurang lebih. Jadi di situ tuh lagu Bintang dibawa sama Tina Tun, terus penciptanya diganti sama Bastian Rulet dan Baros Rulet. Produsernya Payan Juanda, diproduksi sama Universal. Nah dari situ kan kaget, di situ pernah dipopulerkan oleh Anima. Sedangkan di sini tuh kita tuh berjuang dari zaman indie tahun 2003 sampai 2007 kita masuk ke Sony Music gitu kan. Jadi kita sebagai anak-anak Anima juga kita WhatsAppan sama mereka karena ada grupnya di situ. Yang mereka ngerasa kok begini kan gitu. Akhirnya di sini kan lebih minta penjelasan dari sebenarnya pihak Tina Tun itu dia hanya menyanyikan sebenarnya, kan juga tidak menyalahkan dia. Karena ini kan cuma pengen minta klarifikasi sama mereka-mereka yang mungkin betul ya yang pernah kita undang di persidangan untuk minta mengklarifikasi kenapa sih lagu Engkan ini diganti namanya. Ibaratnya di situ nama Engkan tuh diganti karena kan di situ bikinnya sama sahabat kan juga kayak gitu. Jadi dirubah ya kan, ngerasa nggak terima, akhirnya kan konfirmasi sama teman kan yang satu lagi yang dia menciptakan, ternyata ada sesuatu di situ. Makanya di sini kan bilang sama pengacara ini betul teman-teman kan juga gitu. Jadi kita sharing ini gimana sih gitu, kok bisa kayak gini. Akhirnya kita klarifikasi, ternyata ada sesuatu di sini. Makanya ya udah kita beresinnya di persidangan biar mereka pada kumpul semua. Saya cuma minta keterangan dari mereka, kok bisa diganti sih lagu ini gitu. Karena posisinya di sini kan sesudah kan keluar dari Anima 2009 akhir itu kan tuh vakum, jadi kan tuh nggak muncul di dunia entertain, maksudnya dalam artian kita industri lagi, jadi kan tuh lebih menyendiri aja gitu. Makanya 2005-an, 2005-2006 ya. Karena 2007 kita diambil sama Sony Music. Kayak gitu. Kenapa di sini ibaratnya Engkan bisa ngebuktiin di sini bahwa di sini penciptanya Engkan sama sahabat Engkan, kita dari zaman ini itu nama ini nggak bisa dirubah gitu. Karena posisinya Engkan itu buat lagu Bintang itu kronologisnya gitu kan.
Kenapa tercipta lagu Bintang? Anime itu dari dulu tuh udah jalan. Jadi mereka tuh jalan, cuman nggak ada gitaris, akhirnya akan masuk. Kebetulan istriku ini adalah salah satu manajer anime dulu. Dia itu kita backstreet pacaran sama istriku. Backstreet, terus dari situ kebetulan dia tuh mau dijodohin sama, ya ibaratnya dia ada mau diituin sama calon dia kesel muda lah. Kita tuh sebagai musisi. Di situ kan di rumahnya sahabat kan di daerah Pasteur, nginep di rumahnya dia, bawain lagu salah satu band terkenal juga, terinspirasi lah dari band itu, bikinlah lagu Bintang. Kenapa bisa jadi berdua? Posisinya jam 12 malam tuh kita ibaratnya nggak lagi bikin lagu, teman kita tuh datang, lu lagi apa kan bikin lagu buat si Bintang, karena dia dulu kan pakai Bintang, dia seneng banget sama Bintang sampai parfumnya Bintang gitu kan, gue buat Bintang gitu, gue bikin tuh dia kan, ya kita karena posisinya berdua, ya bilangnya ya udah kita berdua aja gitu ini lagu ini, dan itu nggak kebayang ibaratnya lagu ini bisa meledak sampai sekarang kayak gitu, cuman si sahabat Mian ini dia lebih 98% tuh lagunya lebih banyak dari anime ini waktu zaman indie. Pas kita masuk indie label, cuman teman kami dari Desa Pali dia tertarik sama lagu Bintang. Jadi kita produksi lagu Bintang meledak kan di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur kita meledak, kita dibantu sama Eman Pradita untuk bikin video konser tunggal. Jadi sama dia udah gitu kita dikenalin sama Baron sama almarhum dia banyak berjasa juga sama kita. Terus Baron kenalin kita ke Mas Yudis itu dari pihak Sony. Mas Yudis kenal sama Payan Juanda menawarkan lagu anime. Ingat banget tuh nawarinnya di Lip kalau nggak salah. Di Lip Payan hukum turut tergugat dan tergugat sama saja. Artinya yang diundang di dalam persidangan adalah orang-orang terkait di dalam gugatan tersebut. Jadi mau dia turut tergugat dan tergugat, itu waktunya mereka untuk membuktikan di persidangan. Apakah mereka tergugat dan turut tergugat sama saja. Karena dari Tinatun, dari Sony Music, Universal, Wami, dan semua turut tergugat dan tergugat lainnya yang kami masukkan di dalam gugatan, itu semua terkait. Itu sebabnya kenapa kita masukkan gugatan, apa sih sebenarnya yang terjadi sampai lagunya berubah nama penciptanya bukan Bukan lagi tapi Basya dan Baros. Sebelum ada gugatan mungkin sempat tanya dulu, minta klarifikasi dulu atau seperti apa? Dan dari pihak Tina mungkin ada berusaha untuk mediasi di luar jalur hukum, mungkin ada itikat baik nggak untuk kesini? Oke. Sampai detik ini dari pihak para tergugat pun tidak ada yang menghubungi kami selaku kuasa hukum ataupun klien kami. Jadi sampai detik ini kita hanya hadir di persidangan dan mereka hanya hadir di persidangan. Tidak ada konfirmasi, tidak ada pertanyaan, tidak ada permintaan maaf ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini. Gitu. Berarti memang mengikuti hukum aja gitu Mas ya? Iya, dari pihak mereka tidak ada sama sekali komunikasi kepada kami sampai detik ini. Bahkan sebelum menempuh jalur hukum sendiri, mungkin sudah bertanya langsung belum sih ketika maupun ke Sony, ke Sony? Tinatun. Jadi karena posisinya kan tuh kemarin itu memang banyak gigs ya, kita main gitu kan, jadi nggak sempat untuk ngelihat perkembangan dunia sosial media gitu kan. Akhirnya ada sahabat kan gitu, dia jauh banget dari Depok, kita lagi main ada di PIK gitu. Dia datang ke sana untuk ngabarin bahwa lagu Bintang itu dibawa sama Tinatun. Kan cuma bilang oh iya, cuman pas habis beres main gitu manggung ngelihatnya kok dia kayak resmi gitu, bukan cover gitu. Distribusi kurang, kalau cover sih nggak masalah ya. Iya, intinya di sini kan dari situ melihat diselidiki, totonya ya ada miss gitu kan, telepon sahabat kan yang satu lagi dari Bandung, telepon akhirnya ternyata ada sesuatu, ada pertemuan dan ada ya intinya memberikan uang lah gitu ke pihak yang terkait. Di situ kan kok nggak bilang gitu. Dan juga ke Sony pernah WhatsApp untuk coba Di platform tersebut yang tadi kita sebutkan itu sudah dirubah nama penciptanya. Gitu. Jadi hal-hal tersebut yang menurut kami suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan sebenarnya.
Mungkin untuk informasi tambahan, Tinatun atau Agustina di bawah label Universal. Jadi makanya di platform seperti yang kami sebutkan tadi itu produce by Universal. Sudah berubah, di mana Anima itu kontrak dengan Sony Music. Gitu. Kalau Gen, Nilai gugatannya 10,7 M. Itu gimana Bang? Nah, jadi gugatan yang kita ajukan, kita minta dari kerugian material klien kami itu 750 juta kerugian material dan 10 miliar kerugian material. Mungkin baru teman-teman juga ketahui bahwa dari tahun 2006 ya sama Sony 2007. dari 2007 Anima khususnya Mas Angkat sebagai pencipta lagu bintang untuk mengenai hak ekonomi sangat sedikit yang didapat, malah bisa dibilang Di bawah rata-rata. di bawah rata-rata selama tahun tersebut. Jadi itu yang membuat kami juga terketuk lah ya hatinya. Ya mungkin logikanya aja berbelasan tahun cuma dapat nominal, kita nggak nyebutin angka spesifik tapi di bawah 10 juta itu gimana gitu. Mungkin teman-teman semua juga bisa mikir lah. Itu setiap bulan atau setiap tahun? Seluruhnya Selama di total Selama ini cuma di bawah 10 juta. Dari berapa tahun Bang kira-kira Bang? dari 2000. Dari 2007 sampai sekarang. sampai 2000. Enggak sampai sekarang, berarti 2 tahun kemarin, setahun kemarin dong. Antara 2000 Ini di luar dari 2020 lah. 2020 berarti ya. di luar dari royalti ya. Di luar dari royalti. Kalau royalti kan itu performing rights, itu urusannya dengan LMK kan, lembaga manajemen kolektif. Itu beda lagi. Mas Engkat sendiri untuk lagu bintang itu tercatat di WAMI tahun 2018 sebagai anggota LMK di WAMI, dan itu memperoleh royalti dari situ. Cuma kalau untuk dari Sony di 2007 ya seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ya kecil dapat hak ekonomi dari situ.